Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang kembali di ruang batin yang tenang ini. Tempat kita mengendapkan rasa, menyelami makna, dan menyingkap tabir kehidupan yang jarang dibuka dengan mata biasa. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke tema hari ini, saya ingin mengajak panjenengan semua menyapa lewat kolom komentar. Silakan balas salam sesuai keyakinan panjenengan, dan tuliskan juga, apakah panjenengan lahir di hari Kliwon? Atau punya orang terdekat yang punya weton Kliwon? Ada sebuah keyakinan yang diwariskan turun-temurun dalam budaya kejawen, bahwa mereka yang lahir di hari Kliwon, ibarat menyimpan kunci. Kunci untuk membuka pintu gaib. Kunci untuk masuk ke dimensi lain. Tapi anehnya, kunci ini tidak sembarangan boleh digunakan. Lalu timbul pertanyaan yang menghentak. Mengapa seseorang diberi kunci, tapi tak boleh membuka pintunya? Apa yang sebenarnya sedang dijaga atau disembunyikan? Weton Kliwon dikenal sebagai salah satu weton paling kuat secara energi batin. Bukan kuat karena kekerasan, tapi karena koneksi spiritual yang dalam, dengan dunia yang tak terlihat, dengan leluhur yang belum pergi, bahkan dengan alam gaib yang tak semua orang bisa rasakan. Namun, kekuatan ini bukan hadiah sembarangan. Ia datang dengan tanggung jawab. Dan dalam banyak kisah, justru karena terlalu membuka, hidup seseorang bisa tergelincir ke arah yang tidak semestinya. Maka video ini akan membawa panjenengan menyelami 5 sisi tersembunyi dari takdir weton Kliwon, tentang kunci gaib yang dibawa, dan mengapa dalam banyak laku kejawen, justru dilarang sembarangan membuka. 1. Kelahiran Kliwon adalah penanda spiritual. Dalam penanggalan Jawa, hari Kliwon bukan hari sembarangan. Ia dipercaya sebagai titik pertemuan dua arus besar, arus dunia kasat mata dan arus dunia halus. Dalam bahasa kejawen, hari ini disebut sebagai hari yang wingit, penuh makna, penuh getaran, dan rawan gangguan kalau tidak dijaga. Maka, seseorang yang lahir di hari Kliwon dianggap membawa tanda. Panjenengan yang lahir di Kliwon, tanpa disadari sudah membawa penanda spiritual dalam batin. Sejak kecil, banyak pemilik weton Kliwon yang peka terhadap suasana. Bisa merasa kalau ada energi yang tidak enak di suatu tempat. Bisa tiba-tiba tidak nyaman tanpa sebab. Bisa membaca gerak-gerik orang, dan tahu siapa yang sedang menyimpan niat tersembunyi. Tapi karena kepekaan ini tidak selalu dipahami, banyak anak Kliwon tumbuh dengan rasa bingung, dan bahkan takut dengan dirinya sendiri. Ciri paling khas dari orang Kliwon adalah batinnya dalam. Meskipun secara lahir tidak terlihat spiritual, jiwanya mudah tersambung dengan alam lain. Banyak dari mereka yang sejak kecil mengalami mimpi-mimpi simbolik, mimpi ular, makam, air tenang, atau bertemu sosok asing yang tak bisa dijelaskan. Dalam kejawen, ini bukan hal sepele. Itu adalah tanda bahwa Kliwon sudah dicatat oleh dunia halus sebagai pemegang kunci tertentu. Namun, disinilah letak ujian besarnya. Kliwon lahir dengan kunci, tapi tidak semua diajarkan cara menggunakannya. Akibatnya, banyak yang tersesat, terlalu membuka diri, lalu merasa terganggu, atau justru menutup rapat-rapat, lalu hidup terasa gelap dan penuh tekanan batin. Dalam budaya Jawa, kelahiran Kliwon tidak hanya dilihat sebagai angka atau hari keberuntungan, tapi sebagai kode energi. Energi yang bisa membawa terang, kalau diarahkan, tapi bisa juga menarik kegelapan, kalau dibiarkan tanpa penjagaan. Karena itu, banyak sesepuh menyarankan anak Kliwon untuk dijaga dari kecil. Diberi ajaran laku halus, diajari menjaga omongan, tidak tidur terlalu malam saat Jumat Kliwon, dan tidak sembarangan menantang hal gaib. Semua itu bukan karena takut, tapi karena tahu, jiwa Kliwon adalah tempat yang bisa dijadikan jembatan oleh banyak kekuatan, baik yang terang maupun yang kelam. Namun bukan berarti Kliwon harus hidup dalam ketakutan. Justru sebaliknya, kalau ia sadar bahwa dirinya adalah pemegang kunci, maka ia akan hidup dengan rasa tanggung jawab. Ia akan lebih bijaksana dalam memilih teman, tempat, bahkan dalam berkata dan berdoa. Karena doa dari mulut Kliwon seringkali menjadi kenyataan, bukan karena hebat, tapi karena getaran batinnya bersambung dengan alam. Wong kang lair ing Kliwon, kudu luwih waspada. Sebab kunci wis ana ing sakuku, tapi lawang durung mesti kudu dibuka.
Orang yang lahir di Kliwon harus lebih waspada. Karena kunci sudah di genggaman, tapi tidak semua pintu harus dibuka. 2. Daya tarik gaib yang mengundang tamu. Ada kalanya seseorang tidak berniat mencari, tapi justru didatangi. Inilah yang sering dialami oleh mereka yang lahir di hari Kliwon. Mereka seperti pelita di tengah malam. Cahaya batinnya, meski tak disadari, memancar kuat dan menarik perhatian dari mereka yang hidup di dimensi lain. Itulah sebabnya, orang Kliwon kerap merasa tak pernah benar-benar sendirian. Meskipun secara lahir, mereka sedang sendiri. Daya tarik gaib ini bukan mitos, tapi realitas yang disepakati oleh banyak lelaku Jawa. Dalam kebatinan, ada istilah pamengkang batin, batin yang terbuka secara alami, tak tertutup rapat oleh logika duniawi. Orang dengan pamengkang batin mudah menerima energi luar, termasuk dari makhluk halus atau leluhur yang belum tenang. Weton Kliwon membawa semacam frekuensi batin yang tinggi. Seperti radio yang menangkap sinyal lebih cepat, Kliwon bisa mengalami firasat, gangguan, atau mimpi-mimpi ganjil tanpa alasan logis. Panjenengan mungkin pernah tiba-tiba merasa merinding tanpa sebab, mendengar suara tapi tak tahu dari mana, atau mimpi berada di tempat asing yang terasa begitu nyata. Itu bukan ilusi. Bisa jadi, panjenengan sedang disapa oleh tamu. Dalam banyak kasus, ini terjadi terutama menjelang malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, dua waktu yang dalam kalender Jawa dikenal sebagai waktu rawan, titik terbukanya gerbang antar dimensi. Saat itu, energi Kliwon menyala lebih terang. Dan justru karena itu, banyak penghuni alam lain yang merasa tertarik. Namun, tidak semua yang datang itu jahat. Beberapa hanya menumpang lewat. Beberapa lainnya hanya mencari perhatian. Tapi ada juga yang mencoba menetap, menempel pada batin Kliwon yang terbuka, apalagi jika sedang dalam keadaan sedih, gelisah, atau kehilangan arah. Inilah pentingnya perlindungan batin bagi orang Kliwon. Leluhur Jawa selalu mengajarkan agar anak-anak Kliwon diajari doa, laku puasa, mandi malam, atau ritual ringan seperti membakar kemenyan saat Jumat Kliwon. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga agar pintu batin yang terbuka itu tidak dimasuki sembarangan oleh siapapun. Yang jadi masalah adalah ketika Kliwon membuka pintu terlalu lebar, tanpa tahu siapa yang akan masuk. Misalnya, mencoba berkomunikasi dengan alam gaib tanpa laku yang cukup, atau tertarik mendalami ilmu tanpa guru yang jelas. Ini yang berbahaya, karena energi yang datang belum tentu sesuai dengan batin yang siap. Sing narik cahya, bakal ditekani. Nanging cahya sing tanpa penjaga, bakal diceluk saka endi wae. Yang memancarkan cahaya, pasti akan didatangi. Tapi cahaya tanpa penjagaan, akan dipanggil dari mana-mana. Jadi, orang Kliwon sebaiknya sadar, panjenengan seperti rumah dengan lampu menyala terang di tengah malam. Maka penting untuk tahu, siapa yang layak diundang masuk, dan siapa yang cukup disapa dari kejauhan. 3. Kekuatan kata dan niat. Orang Jawa zaman dahulu selalu berhati-hati dalam berkata. Mereka percaya bahwa setiap ucapan adalah getaran. Dan setiap getaran bisa menjelma menjadi kenyataan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Bagi mereka yang lahir di weton Kliwon, kepercayaan ini tidak sekadar nasihat, tapi bagian dari takdir batin. Weton Kliwon diyakini membawa tuah lisan, yaitu kekuatan dalam ucapan. Ini bukan berarti semua kata-kata Kliwon otomatis menjadi doa, tapi getaran dari hatinya yang kuat bisa memperkuat setiap niat, terutama jika diucapkan dalam keadaan emosi atau batin yang sedang dalam gelombang tinggi. Panjenengan mungkin pernah mengalaminya. Saat sedang kecewa, panjenengan berkata, biar saja dia rasakan akibatnya. Tak lama kemudian, sesuatu betul-betul terjadi pada orang itu. Atau mungkin saat panjenengan berkata, semoga usahamu lancar, lalu rezeki orang itu benar-benar mengalir. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa getaran hati Kliwon memang bekerja. Tapi disinilah letak kehati-hatian yang sering dilupakan. Kata-kata yang keluar dari mulut orang Kliwon, apalagi disertai dengan perasaan yang dalam, baik cinta, kecewa, sedih, marah, atau harap, bisa mengetuk dimensi lain. Ucapan bisa berubah menjadi pengikat batin. Niat bisa menjadi ikatan energi. Dalam kejawen, kekuatan ini disebut cecakra jati, yaitu pusaran niat dalam batin seseorang yang mampu menembus batas dimensi. Maka, jika tidak dikendalikan,
kata-kata yang keluar bisa menjadi bumerang. Bisa menyakiti orang lain, tapi juga bisa kembali menyakiti diri sendiri. Karena itu, para sesepuh mengajarkan agar orang Kliwon memperhalus ucapannya. Tidak sembarangan berkata buruk, tidak terburu-buru mendoakan hal yang jahat, dan tidak terlalu sering mengutuk, sekalipun dalam hati. Sebab niat saja sudah cukup kuat untuk menggerakkan semesta, apalagi jika disuarakan. Sebaliknya, jika kekuatan ini diarahkan dengan baik, orang Kliwon bisa menjadi penyembuh yang luar biasa. Ia bisa menguatkan orang hanya lewat kata-kata sederhana. Ia bisa membuat seseorang merasa tenang hanya karena mendengar suaranya. Ia bisa mengubah suasana hati orang lain, tanpa banyak bicara. Maka, pelajaran bagi orang Kliwon adalah, jaga kata-katamu, karena itu adalah cermin dari batinmu. Jaga niatmu, karena itu adalah arah dari kekuatanmu. Dan jangan pernah meremehkan doa, karena bagi Kliwon, setiap doa adalah getaran yang nyata. Saben tembung iku suara. Saben suara iku gelombang. Lan saben gelombang saka ati Kliwon, bisa adeke owah-owahan ing jagat. Setiap kata adalah suara. Setiap suara adalah gelombang. Dan setiap gelombang dari hati Kliwon, bisa mengubah dunia. 4. Godaan ilmu dan ujian batin. Orang Kliwon punya rasa ingin tahu yang tidak biasa, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan dunia gaib, kebatinan, dan ilmu-ilmu kuno. Sejak remaja, banyak yang sudah tertarik membaca primbon, belajar laku puasa, menekuni meditasi, atau bahkan berani mencoba tirakat yang berat. Semua itu bukan tanpa sebab. Dalam diri mereka, ada getaran jiwa yang seperti ingin pulang, kembali menyatu dengan sesuatu yang lebih besar dari dunia kasat mata. Namun, di balik daya tarik terhadap ilmu itu, tersimpan ujian batin yang tidak ringan. Banyak orang Kliwon yang akhirnya terjebak di tengah jalan. Belajar, tapi lupa tujuan. Mendalami ilmu, tapi terseret ego. Laku puasa, tapi diam-diam ingin dipandang sakti. Padahal, dalam dunia spiritual, niat adalah fondasi utama. Dan semesta tidak pernah salah membaca niat. Weton Kliwon dikenal sebagai pemegang kunci. Tapi kunci itu bukan berarti semua pintu bisa atau harus dibuka. Dalam kejawen, ada istilah ilmu ora pisan-pisan, yaitu ilmu yang tidak cocok untuk sembarang orang. Terutama bagi yang batinnya belum cukup jernih. Kliwon, karena pembawa kunci, seringkali digoda untuk membuka pintu itu terlalu cepat, bahkan sebelum mereka siap. Contohnya, orang Kliwon bisa saja dengan mudah menerima bisikan batin, firasat, atau mimpi yang kuat. Tapi tanpa bimbingan dan pemahaman yang benar, semua itu bisa membingungkan. Banyak yang akhirnya merasa punya kelebihan, lalu menyimpang. Ada yang merasa jadi, dipilih semesta, lalu merendahkan orang lain. Ada juga yang mulai bergantung pada ilmu untuk mengatur orang, bukan lagi untuk menyembuhkan, tapi mengendalikan. Inilah titik bahaya. Ketika ilmu tak lagi dipakai untuk melayani, tapi untuk meninggikan diri. Ketika batin tak lagi berserah, tapi merasa paling tahu. Maka, orang Kliwon perlu berkaca. Aku belajar ilmu ini untuk apa? Untuk menyinari atau untuk membakar? Untuk merendah atau untuk menguasai? Sesepuh Jawa selalu mengingatkan bahwa jalan spiritual itu seperti berjalan di atas benang halus. Sedikit saja tergelincir, bisa jatuh jauh. Dan justru orang yang merasa paling dekat dengan ilmu, adalah yang paling rawan tergoda oleh kekuatan yang tak terlihat. Tapi bukan berarti orang Kliwon harus menolak semua ilmu. Justru karena ia membawa kunci, ia perlu belajar. Tapi belajar dengan batin yang jernih, laku yang tulus, dan tidak terburu-buru. Karena ilmu sejati bukan soal seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa dalam kita memahami dan menjaga diri. Ilmu sejati ora katon saka pamor, nanging saka caranen dandani atine dewe. Ilmu sejati tidak terlihat dari kekuatan lahir, tapi dari cara seseorang merawat batinnya sendiri. Jadi, panjenengan yang lahir Kliwon, belajarlah, tapi jangan tergoda. Berjalanlah, tapi jangan tergesa. Peganglah kunci itu dengan kesadaran, karena semakin tinggi ilmu, semakin halus ujiannya. 5. Tak semua harus dibuka karena tak semua siap dilihat. Dalam dunia spiritual kejawen, ada falsafah yang terdengar sederhana, tapi mengandung kedalaman yang luar biasa. Ora kabeh lawang kudum buka,
amarga ora kabeh pemandangan siap didelok. Tidak semua pintu harus dibuka, karena tidak semua pemandangan siap untuk dilihat. Dan kalimat ini sangat cocok untuk mereka yang lahir di weton Kliwon, karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, orang Kliwon ibarat pemegang kunci gaib. Tapi kunci itu bukan untuk pamer, bukan untuk diputar sembarangan, apalagi digunakan demi kesenangan sesaat. Kunci itu diberikan untuk dijaga. Banyak orang Kliwon yang memiliki rasa penasaran tinggi. Ketika mulai menyadari bahwa dirinya peka, mulai merasakan bisikan halus, melihat sesuatu dalam mimpi, atau merasa tubuhnya sering bergetar saat di tempat tertentu, mereka tergoda untuk terus membuka. Kalau aku bisa melihat lebih banyak, kenapa tidak sekalian dibuka saja? Kalau aku bisa tahu masa depan orang, kenapa tidak sekalian kulatih kemampuanku? Dan disitulah jebakannya dimulai. Dalam dunia halus, yang terlalu berani justru seringkali cepat tersesat. Karena yang tak terlihat bukan berarti bisa dikendalikan. Bahkan sesepuh spiritual paling sakti pun selalu berkata, "Sing luwih endelok, kudu luwih nyepet." Semakin dalam kita melihat, semakin kita harus rendah hati, dan tahu kapan waktunya berhenti. Banyak orang Kliwon yang akhirnya hidup dalam kecemasan bukan karena diganggu, tapi karena terlalu banyak membuka. Membuka jalan ke dimensi lain, tapi tidak tahu cara menutupnya kembali. Membuka dialog batin dengan yang tak kasat mata, tapi lupa membentengi diri. Membuka mata batin, tapi membiarkan hatinya kosong dan mudah dimasuki energi asing. Inilah mengapa orang Kliwon perlu memiliki penjaga dalam. Penjaga ini bukan orang lain, tapi kesadaran. Kesadaran untuk membedakan apa yang layak dicari, apa yang cukup didiamkan, apa yang perlu diselami, dan apa yang cukup disyukuri. Tak semua suara gaib perlu didengar. Tak semua firasat harus dikejar. Tak semua kemampuan spiritual harus diasah hingga menjadi senjata. Karena dalam spiritualitas kejawen, kekuatan terbesar justru terletak pada kemampuan untuk menjaga batas. Orang Kliwon yang sadar akan ini biasanya hidup lebih tenang. Ia tidak tertarik pamer, indera keenam. Tidak ingin tahu semua hal yang disembunyikan semesta. Ia cukup dengan menyelaraskan hidup, menjaga batin tetap bersih, dan menggunakan kepekaannya untuk membantu, bukan menguasai. Karena kunci sejati bukan tentang membuka semua pintu, tapi tahu kapan harus menahan diri agar tidak tersesat dalam ruang yang belum siap kita masuki. Sing kuat nyekel kunci, iku sing ora gampang embuka lawang. Yang benar-benar kuat memegang kunci adalah mereka yang tidak mudah membuka pintu. Jadi panjenengan yang lahir di Kliwon, bukan ditakdirkan untuk melihat semuanya, tapi untuk menjaga agar dunia tetap seimbang. Kunci itu bukan beban, tapi amanah. Dan amanah itu butuh kebijaksanaan. Weton Kliwon bukan sekadar hari lahir. Ia adalah simbol dari takdir yang dalam, misteri yang dijaga, dan kekuatan batin yang tidak semua orang bisa pahami. 5 poin yang sudah kita bahas tadi bukan hanya ciri atau ramalan, tapi potret perjalanan jiwa. Panjenengan yang lahir Kliwon membawa kunci gaib. Kunci yang tidak dibuat dari logam atau mantra, tapi dari kepekaan, firasat, dan rasa tanggung jawab terhadap dunia yang tak terlihat. Kuncimu bisa membuka pintu-pintu cahaya, tapi juga bisa mengundang kegelapan, jika tidak dijaga. Karena itu, tugas utama bukan untuk terus membuka, tapi untuk menjaga. Menjaga batin tetap bening, menjaga ucapan tetap bersih, menjaga niat tetap suci. Karena seperti yang diajarkan para sesepuh, ilmu paling dhuwur iku ora ana ing buku, nanging ana ing rasa. Panjenengan semua yang lahir di hari Kliwon, atau punya saudara, pasangan, anak yang lahir Kliwon, semoga video ini bisa menjadi cermin. Cermin yang tidak menghakimi, tapi memberi ruang untuk merenung. Bahwa mungkin, tidak semua keistimewaan harus disuarakan. Dan tidak semua kekuatan harus dipertontonkan. Karena semakin besar anugerah, semakin besar pula ujian penjagaannya. Wong kang nyimpen kunci jagat, ora butuh gembor. Sing penting, ngerti dalan pulang. Kalau video ini menyentuh batin panjenengan, bantu kami sebarkan dengan klik tombol like, subscribe agar tidak ketinggalan video spiritual lainnya. Tulis komentar, saya Kliwon. Saya menjaga kunci ini dengan kesadaran.
Atau ceritakan pengalaman batin panjenengan sebagai pemilik weton kliwon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap rendah hati, tetap waspada, dan tetap nyala batinmu. Rahayu, rahayu, rahayu.